Kabar kurang baik, pembangunan Stadion baru Roma di Pietralata terus terhambat oleh birokrasi dan pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi klub, pemerintah kota, dan warga. Proses ini, yang terkait dengan investasi 1 miliar euro, ditangguhkan sambil menunggu keputusan yang lambat datangnya, karena adanya sengketa hukum atas kepemilikan dua area di mana pekerjaan pendahuluan seharusnya dilakukan. Semuanya dimulai ketika, musim semi lalu, pemerintah kota meminta akses ke lahan tersebut untuk memungkinkan survei geologi yang diperlukan untuk pembangunan stadion. Namun, kedua keluarga yang tinggal di wilayah terkait mengajukan banding ke pengadilan sipil, mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka, meskipun pemerintah kota mengklaim kepemilikannya. Para hakim, pada tingkat pertama, memutuskan mendukung warga, namun pemerintah kota menanggapinya dengan mengeluarkan dua perintah pengambil alihan paksa, yang kemudian diajukan banding baru ke TAR. Pengadilan Tata Usaha Negara dan kemudian Dewan Negara menolak banding tersebut, dengan mengakui bahwa pendudukan tanah tersebut tidak sah. Namun, tulis Il Messaggero, peraturan perlindungan kepemilikan masih berlaku, pembatalannya ditunda hingga sidang berikutnya, sehingga memperpanjang ketidakpastian bagi kaum Roma. Dalam konteks lambatnya proses peradilan ini, klub dan pemerintah kota tetap menunggu, dengan sidang utama ditunda hingga tanggal 7 November. Tanpa keputusan yang pasti, keseluruhan proyek stadion, yang merupakan peluang ekonomi penting bagi ibu kota dan bagi tim, terus berada dalam ketidakpastian. Roma diperkirakan akan mengalami pergantian pemain yang besar menjelang pertandingan Kamis malam dengan Dinamo Kyiv. Setelah kekalahan melawan Inter pada akhir pekan, Roma akan berusaha bangkit kembali dan meraih kemenangan pertama mereka di ajang Liga Eropa tahun ini. Pelatih Ivan Juric kemungkinan akan merotasi skuad secara signifikan, demikian laporan La Gazzetta dello Sport. Di antara kejutan utama dalam susunan pemain adalah kembalinya Enzo Levi setelah hampir 2 bulan absen karena cedera lutut parah. Pemain Prancis itu kembali ke lapangan pada Minggu malam di babak kedua melawan Inter. Pada hari Kamis, mantan pemain Rennes tersebut diperkirakan akan bermain bersama Nicolo Pisili. Sementara itu, serangan akan dipimpin oleh Matthias Soule, Tommaso Baldanzi dan Eldor Shomurodov. Mats Hummels akan melakoni debutnya bersama Roma di posisi bek tengah. Roma tidak membuat kemajuan dalam negosiasi mereka dengan rombongan Nikola Zalewski. Setelah ia kembali ke tim, tampaknya pembaruan sudah dekat, tulis Il Tempo. Namun negosiasi antara klub dan agen Zalewski nampaknya melambat dalam beberapa hari terakhir. Berakhirnya kontraknya pada bulan Juni menimbulkan risiko transfer gratis, dan tanpa kesepakatan pada bulan Januari, klub dapat mempertimbangkan ide menjualnya untuk menguangkannya. Roma bertekad untuk memperkuat sayap mereka di jendela transfer Januari. Dengan Nikola Zalewski yang mungkin akan keluar dari klub dan Zeki Celik gagal meyakinkan klub sebagai pemain inti untuk Ivan Juric, Roma siap beralih ke bursa transfer untuk mencari bala bantuan. Target utama Giallorossi tetap Oscar Mingueza dari Celta Vigo, tulis Daniele Longo untuk calciomercato.com. Mingueza memiliki kontrak dengan Celta yang berakhir pada 2026. Ia dilaporkan bernilai sekitar 15 juta euro, biaya yang dapat dinegosiasikan dengan mempertimbangkan situasi kontrak sang pemain. Manajer Roma Ivan Juric berbicara kepada media pada malam menjelang pertandingan Liga Eropa Roma berikutnya dengan Dinamo Kyiv. Mancini tidak dapat menyelesaikan latihan hari ini karena gejala flu, ungkap pelatih kepala tersebut. Besok saya akan merotasi skuad, tapi tidak terlalu banyak, lanjutnya. Saya masih belum memutuskan siapa yang akan bermain, tetapi wajar saja jika Anda melakukan rotasi ketika Anda memainkan 7 pertandingan hanya dalam waktu kurang dari 3 minggu. Krisis. Saat ini kami sama sekali tidak memiliki mentalitas pemenang. Saya melihat penampilan yang positif, tetapi kami membuat banyak kesalahan dan kami tidak menang. Banyak hal berjalan baik, tetapi kita harus mengubah sikap kita. Saya mengharapkan kemauan yang lebih tinggi mulai besok,
Kita harus keluar dari situasi ini secepat mungkin, tambahnya. Saya melihat banyak pemain meningkat, bermain lebih baik dari sebelumnya, tetapi kami masih belum menjadi tim yang seharusnya, dan itulah tim yang menang. Kami harus menunjukkan apa yang kami miliki. Kami membutuhkan Hummels, tetapi kami harus memutuskan kapan waktu yang tepat untuknya dan saya sedang memikirkannya dengan serius. Kurangnya perlindungan dari pemilik. Saya tidak kekurangan apapun untuk bekerja dengan baik. Situasi di dalam klub sangat sempurna. Gisolfi dan saya membicarakan segalanya dan saya merasakan kepercayaan dirinya. Saya tidak membuat alasan, begitu pula para pemain, itu pertanda kelemahan. Anda harus memenangkan pertandingan dan itu yang terpenting. Masalahnya adalah kami tidak memiliki mentalitas pemenang. Cara kami memulai musim ini tidak bagus dan mulai besok saya ingin melihat kami bermain lebih baik. Kita dapat mencapai mentalitas pemenang dengan bekerja keras dalam latihan, dalam pekerjaan sehari-hari. Tidak ada posisi tetap dalam susunan tim, terutama ketika keadaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tim ini bisa berkembang. Situasi yang kami hadapi sangat buruk, bencana total, tetapi kami bisa berkembang. Para pemain pasti sangat ingin membalikkan keadaan. Mereka harus menjadi monster agar bisa keluar dari situasi ini. Tujuan utama klub, Liga Champions adalah prioritas kami, pungkasnya. Gelandang Roma Tommaso Baldanzi bergabung dengan pelatih Ivan Juric dalam konferensi pers pra-pertandingan hari ini untuk meninjau pertandingan dengan Dinamo Kyiv. Bagaimana perasaan saya? Saya baik-baik saja, saya telah menjalani seluruh pramusim bersama tim dan ini sangat membantu saya, katanya. Besok akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi kami ingin mendapatkan 3 poin pertama di Eropa, kami membutuhkannya untuk moral kami, tambahnya. Soule sedang beradaptasi, wajar saja ketika Anda berpindah dari tim peringkat bawah ke tim peringkat atas, tekanan bisa terasa dampaknya. Boikot penggemar. Di ruang ganti, kami berpikir untuk tampil baik, kami memahami para penggemar, kami harus berusaha membawa mereka kembali ke pihak kami dan kami hanya dapat melakukannya dengan penampilan yang baik. Seorang pemain seperti saya di tim besar seperti Roma harus tahu cara bermain di peran lain juga. Berguna bagi saya untuk melakukan ini di musim panas. Sekarang saya bisa membantu tim.